Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati madati ya karamati fid darin amin. Allah. Sampai di Babul fi Muhammad al-Abdi. Allah. Aslat Babul fi muamalatil abadi. babun fi muamalatil abdi wa misluhu al-amatu. Bab tentang muamalah budak laki-laki dan semisalnya budak laki-laki adalah budak wanita. Al-abdu illam yu'zan lahu fit tijarati. Bermula budak laki-laki dan perempuan juga sama. Jika tidak diberi izin baginya budak fit tijarati untuk berdagang, lam yasihha syirahuhu, niscaya tidak sah membelinya budak. Nah, ini kenapa nanti salah paham. Tidak sah membelinya budak. Apa maksud membeli budak? Tidak sah membelinya budak. Akad jual beli yang dilakukan oleh budak tersebut tidak sah. Bukan kita tidak sah membelinya untuk kita pakai, tapi tidak sah. Mana terjemahnya? Tidak sah akad jual belinya budak. Tidak sah akad jual beli yang dilakukan olehnya budak bighairi izni sayyidihi, dengan tanpa izin sayyidnya budak. Fil asahi, menurut pendapat asah, li'annahu mahjurun alaihi. Kenapa tidak sah? Karena sesungguhnya budak itu dihajar, dibatasi atasnya budak. Li haqqis sayyid, bagi hak majikan. Wasani, menurut pendapat yang kedua, itu yasihu, sah ia akad jual beli si budak. Li ta'alluqis samani bidzimmati, karena berhubungan berkaitan harga dalam jual beli tersebut dengan tanggung jawab si budak. Bidzimmati, dengan tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab si budak. Wala hajarun lisayyidi fiha, tidak ada hak menghajar, tidak ada hak membatasi bagi sayyid padanya zimmah. Wa qata'a ba'duhum bil awwali, mengqata', memberikan pernyataan hanya satu pendapat oleh sebahagian mereka murid Imam Syafi'i dengan pendapat pertama, yaitu tidak sah. Wa yastaridduhu al-mabi'a 'alal awwali al-ba'i'u, dan meminta kembali akannya, artinya mabi', barang yang dijual kepada budak tersebut, berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan muamalah atau tindakan akad membeli oleh si budak itu tidak sah oleh ba'i.
orang yang menjual, bai' oleh orang yang menjual. Sawun kana fi yadil abdi, bersamaan ada ia mabih itu di tangan si budak, au yadi sayyidihi, atau ada ia mabih itu di tangan sayyidnya budak. Kenapa diminta kembali? Li'annahu, karena sesungguhnya barang lam yakhruj an milkihi, belum keluar ia barang dari status miliknya si penjual. Karena sesungguhnya barang itu belum keluar ia barang dari status miliknya penjual. Karena jual beli yang dilakukan tidak sah, berarti yang memiliki barang itu tetap si penjual, maka barang diminta kembali. Fa in talifa fi yadihi, jika hilang dia barang pada tangannya, ai fi yadil abdi, pada tangan budak, niscaya ta'allaqat domanu bi zimmatihi, berkaitanlah, bersangkut pautlah hak membayar dengan tanggung jawabnya si budak. Konsekuensinya fayutolab bihi ba'dal itski, maka dituntut akan ia si budak dengannya pembayaran setelah dia merdeka. Au fi yadis sayyidi, atau hilang ia barang pada tangan sayyid, atau kepada fi yadihi, ulang amil fa in talifa. Fa in talifa fi yadis sayyidi, maka jika hilang ia barang pada tangan sayyid, falil ba'i tadminuhu, maka boleh bagi si penjual meminta bayaran kepadanya si sayyid. Tadminuhu, menagih atau minta bayaran kepadanya sayyid, liwat'i yadihi, karena meletakkan tangannya sayyid. Jadi sayyid telah meletakkan tangannya di barang tersebut, maka kalau hilang dia wajib membayar. Sama dengan kita menemukan barang temuan di jalan, lalu kita sudah pegang dengan tangan, kalau kita letakkan kembali hilang, kita wajib membayar karena kita sudah meletakkan tangan di barang tersebut. Walahu mutalabatul abdi aidan lidzalik, dan boleh baginya pemilik atau penjual oleh menuntut si budak juga bagi demikian pembayaran, lakin ba'da itski, akan tetapi setelah merdeka. Panas itu biasa mencairkan. Kira panas ini mencairkan pemikiran? Abu Bakar, kenapa yang dibahas membelinya budak? Kenapa tidak dibahas menjualnya budak? Tidak diizinkan berdagang. Ya memang nggak diizinkan berdagang, tapi dia disuruh sayyidnya membelikan barang. Oh, berarti di sini disuruh sayyid. Kalau disuruh sayyid berarti dia dapat izin. Kalau disuruh sayyid, sayyidnya tanggung jawab. Ini nggak disuruh-suruh sayyid. Kenapa yang diangkat permasalahan membeli, akad membeli yang dilakukan oleh budak, bukan akad menjual?
Hah? Gak ada yang bisa dijual oleh budak itu. Apa yang mau dijual? Dia nggak punya apa-apa. Hah? Dia mau jual apa? Beli bisa. Kalau mau beli kan bisa. Oke. Dia datang ke kedai minta lontong 2, makan dia, kemudian dia pergi. Kamu membeli nggak masih pakai uang? Bisa dia berutang, tapi menjual bisa berutang. Nah, waqtiraduhu kasyira'ihi, dan bermula berhutangnya si budak itu sama dengan tindakan membelinya si budak. Bermula berhutangnya budak itu sama dengan syira'ihi. Syira'ihi membelinya, artinya tindakan membeli yang dilakukan oleh si budak. Jami'i ma taqaddama, pada seluruh hal-hal yang telah terdahulu. Nah, pada seluruh hal-hal yang telah terdahulu. Itu juga sama. Kenapa enggak mengutangkan, tapi berhutang? Wa in azina lahu fit tijarati tasarrafa bihasbil idni, dan jika uzina, diberi izin akan ia budak, maaf, naifannya lahu. Wa in uzina lahu fit tijarati, dan jika diberi izin baginya budak di dalam berdagang, niscaya berbuat ia si budak sesuai dengan izin. Fa in azina lahu, itu disebut fa tafsir atau fa tafriq. Nah, maka jika udzina lahu, diberi izin baginya budak, fi nau'in, pada satu macam, lam yatajawazhu, niscaya tidak melewati ia si budak akannya satu macam, fihi fayabihu fihi wa yastari, maka menjual ia budak padanya satu macam dan membeli ia budak. Dia dapat izin dagang kain, ya dagang kain saja. Yang boleh dia jual, boleh dia beli hanya kain saja. Wa istafidu bil izni fiha ma huwa min lawazimiha wa tawabi'iha, dan mengambil faedah ia budak dengan ada izin pihak padanya berdagang, ma akan perkara-perkara, huwa yang dianya perkara-perkara itu daripada lawazimnya berdagang. Lawazim sesuatu yang harus, yang berkaitan dengan perdagangan. Wa tawabi'iha, dan hal-hal yang mengikutinya berdagang. Kanasri, seperti menyebarkan, wa tayyi, seperti melipat, wa hamlil mata'i, membawa barang, ila hanuti, ke toko, wa raddi bil aibi, mengembalikan dengan aib, wal mukhasamati fil umda, berkhusumat di dalam sebuah perjanjian. Jadi semua yang mengikuti perdagangan. Nah, dia disuruh dagang kain, bolehkah dia membeli kresek? Boleh. Nah, karena itu bagian daripada lawazim tijarah.
Bagaimana mau dibungkus kain kalau nggak dia dibeli keres? Kemudian lewat ST, tadi matahari panas begini, boleh diminum es? Nah, kalau itu bagian daripada lawazimnya berdagang, maka itu sah semuanya. Dia sewa mobil untuk bawa barang dari kedai ke toko, dari mana? Dari tempat kembalian ke tokonya, ke toko tempat pengantarannya dan lain-lain sebagainya. Yang penting apa saja yang berkaitan dengan tijarah, baik lawazimnya maupun tawabi'nya, itu hukumnya sah. Walaysa lahu bil izni fiha an-nikahu. Tidak boleh baginya budak dengan sebab diberi izin dalamnya berdagang oleh menikah. Li'annaha la tunawiluhu, karena sesungguhnya nikah itu karena sesungguhnya perdagangan itu tidak mencakup ia akannya nikah. Berarti ketika diizinkan dagang bukan berarti boleh nikah, karena izin dagang tidak ada hubungannya dengan menikah. Tapi setelah budak itu pergi ke pasar, setiap dilihat laki-laki berdagang pasti punya istri, lalu dia mengira istri itu adalah lawazim pada tijarah, menikahlah dia, maka nikahnya sah. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, tapi maharnya itu tidak termasuk daripada harta tijarah. Nah, wala yu'ajjiru nafsahu, tidak boleh mempekerjakan, menyewakan ia budak akan dirinya. Dia tidak boleh menyewakan dirinya. Walahu an yu'ajjira malat tijarah, dan boleh baginya budak bahwa ia menyewakan akan harta perdagangan seperti abidiha, budak-budaknya perdagangan, artinya budak-budak yang didagangkan, wasiyabiha, pakaiannya tijarah, wadawabiha, dan hewan tunggangannya tijarah. Jadi ketika budak diberi izin untuk berdagang, kemudian ada di pasar bekerja jasa mengangkut barang, dia menyewakan dirinya atau mencalonkan dirinya menjadi pekerja di pasar kepada orang lain, dia tidak boleh. Tapi apabila dia jual pakaian, dia jual budak, dia jual hewan tunggangan, lalu hewan tunggangannya disewa oleh orang lain, dia boleh menyewakannya. Wala yazanu li abdihi fi tijarati, dan tidak boleh memberi izin ia budak bagi budaknya budak untuk berdagang. Jadi dia dapat izin untuk berdagang dan dia dagang budak. Jadi budak yang ada di bawah pengawasan si budak ini disuruh juga berdagang. Nah, kamu satu orang saya izinkan untuk berdagang, udah kayak bos juga nih, itu hukumnya nggak boleh. Fa'in azina lahu sayyidu fi jaza, maka jika memberi izin baginya budak oleh sayyid fihi, padanya memberi izin, jaza nisya boleh ia. Perhatikan kembali domir. Fa'in azina lahu, maka jika memberi izin lahu baginya budak oleh sayyid fihi, padanya memberi izin, nisya boleh ia. Jadi kata sayyidnya, kalau kamu perlu bantuan tenaga, kamu bisa suruh si fulan untuk membantu kamu dalam berdagang. Nah, ketika itu boleh.
Wa idafatul abdi tijara ilaihi litasarrufihi fihi. Ini agak membingungkan sedikit tadi. Wala ya'zanu li abdihi, tidak memberi izin ya budak bagi budaknya budak. Oh, ternyata mengidofakan budak tijarah kepada budak itu karena tasarufnya si budak padanya budak. Sebetulnya itu adalah abdi tijarah, budak yang didagangkan, tidak boleh disuruh oleh budak tersebut untuk berdagang juga. Jadi harusnya kalimatnya abdi tijarah. Imam Nawawi menggantikan mengidofakan abdi kepada budak tersebut. Sebetulnya itu adalah abdi tijarah. Kenapa diganti? Litasarrufihi fihi, karena tasarrufnya budak padanya budak. Wala yatasaddaqu, tidak boleh bersedekah ya budak. Wala yunfiqu ala nafsihi min malit tijarah, tidak boleh memberi nafkah ia si budak di atas dirinya dari harta tijarah. Ternyata dia enggak boleh beli nasi sendiri, tidak boleh beli minuman sendiri. Nah, dia tidak boleh membeli nasi, tidak boleh membeli minuman. Li'annahu milkus sayyid, karena sesungguhnya harta tijarah adalah milik sayyid. Wala yu'amilu sayyidahu bai'an wa syira'an, tidak boleh bermuamalah ia budak dengan sayyidnya budak, baik dalam menjual maupun dalam membeli, baik dalam bentuk jual ataupun membeli. Li'anna tasarrufahu li sayyidih, karena sesungguhnya tasarrufnya budak itu milik sayyidnya budak. Dan sebalik mukatab. Jadi budak tijarah ini disuruh oleh sayyidnya jual sarapan pagi di pasar. Kemudian sayyidnya makan di kedai budaknya. Kemudian sayyidnya beli jualan budaknya. Itu hukumnya tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena tasarrufnya budak adalah milik sayyid. Berarti sayyid sama saja melakukan muamalah sendirian. Nah, ittihadul muta'akidain. Jadi kalau nama sayyid, letak saja di situ. Diambil, yaitu dia makan. Kita diperintahkan budaknya untuk memberikan sesuatu kepadanya, enggak perlu dibeli. Wala ya'zilu bi'ibakihi, tidak terpecat ia budak dengan kaburnya budak. Kemarin dia dapat izin berdagang, lepas itu dia kabur. Kemudian dia balik lagi untuk berdagang. Nah, kabur dia kemarin beberapa hari itu tidak memecat dia dari izin. Falahu tasarrufu fil badil ladzi abaqa ilaih, maka boleh baginya si budak oleh bertasarruf pada negeri yang kabur ia budak kepadanya negeri, kecuali idza khassa as-sayyidu al-izna bi hadzal balad, apabila mengkhususkan oleh sayyid akan izin berdagang di ini negeri. Kamu saya izinkan dagang di Sumatera Barat. Kalau kabur dia keluar Sumatera Barat, maka muamalahnya tidak sah. Tapi kalau izinnya umum, kamu saya izinkan berdagang pakaian, kabur dia ke Jawa situ, dia masih boleh dagang di situ. Karena izinnya tidak hilang gara-gara kabur. Wala yasirul abdu ma'zunan lahu bisukuti sayyidihi ala tasarrufihi, tidak jadilah budak itu diberi izin baginya budak, tidak jadilah budak itu diberi izin baginya budak dengan sebab diam sayyidnya budak atas tindakan tasarrufnya budak.
kemarin budak itu jual kambing saidnya. Setelah dijual ternyata besar untungnya. Jadi yang penontonnya besar. Kemudian dijual besok ayam saidnya. Beruntung juga saidnya diam. Nah, setelah saidnya diam atas tindakannya, jadi budak itu mengatakan, saya sudah dapat izin berdagang karena saya sudah coba jual 2 item barang said, dia diam-diam saja. Itu nggak bisa disimpulkan begitu. Nah, tetap jual kambing tadi, jual ayam tadi tidak sah hukumnya, walaupun saidnya diam. Wa innama yasiru ma'zunan bil lafzi dalli ala dzalik. Hanya saja jadi ia budak itu diizinkan berdagang dengan lafaz yang menunjukkan ia lafaz atas demikian izin. Wa yuqbalu iqraruhu al-ma'zuni biduyunil muamalah. Dan diterima pengakuannya, artinya budak ma'zun, budak yang diberi izin berdagang dengan hutang-hutang muamalah. Wa yu'adda, dan dibayar akan ia hutang, mimma sayati dzikru, dari sesuatu yang akan datang penyebutannya. Nanti akan ada uraian hutang-hutang yang diakui oleh budak, hutang-hutang dagang yang diakui oleh budak, itu dari mana sumber pembayarannya, nanti akan dibahas. Wa adal musanniful mas'alah fi babil iqrari fi taqsim, mengulang oleh musannif akan masalah ini dalam bab iqrar fi taqsim, di dalam pembagiannya. Wa man arafa riqqa abdin lam yu'amilhu, bermula orang-orang yang mengetahui ia akan status budak seorang budak. Riqqa abdin, status budak seorang budak, itu tidak boleh bermuamalah ia orang yang tahu akannya si budak. Tidak boleh bermuamalah ia seseorang akannya budak. Artinya lam yajuz lahu an yu'amilahu, tidak boleh baginya orang yang tahu oleh bahwa bermuamalah ia akannya si budak, hatta ya'lamal izna lahu, sehingga mengetahui ia seseorang akan izin untuknya budak. Bagaimana dia mengetahuinya? Bisima'i sayyidihi, dengan mendengarkan langsung dari sayyidnya budak. Au bayyinatin au syuyu'in bainan nas, atau tersebar berita di antara masyarakat. Kenapa tidak boleh bermuamalah dengan orang yang kita ketahui dia budak? Hifzan limalihi, karena menjaga bagi hartanya seseorang. Karena kalau sempat terjadi muamalah dan budak itu tidak dapat izin berdagang dan hartanya sudah dia makan, sudah dihabiskan, maka si pemilik tidak bisa menuntut budak kecuali setelah budak itu merdeka. Kalau dia tidak merdeka, maka tidak akan ada tuntutan lagi. Wa fi syuyu'i wajhun, dalam masalah diketahui dengan tersebarnya berita itu ada wajah. Apa wajahnya? Annahu la yakfi, sesungguhnya tidak cukup ia tersebar dapat izin berdagang, fi jawazi muamalatihi, pada boleh bermuamalahnya budak, bermuamalah dengannya budak. Li'annahu qad yansha'u min ghairi aslin, karena sesungguhnya perkara yang tersebar
kadang-kadang muncul ia dari tanpa ada dasar. Itu hakikat. Banyak hal-hal yang tersebar tapi enggak ada dasar. Termasuk yang tersebar luas yang pernah diklarifikasi kepada orangnya, yaitu tentang cerita Nabi ditemui oleh seseorang Nabi sedang duduk, kemudian ditemui oleh salah seorang Habib terkenal. Kemudian kata Nabi itu, saya sedang menunggu Habib pulang, sedang menunggu cucu saya. Nah, tiba-tiba datanglah Habib berjubah putih dan kuda putih. Nah, itu sempat tersebar luas. Setelah ditanya kepada si pemimpi yang mengatakan memimpi itu, saya nggak dapat memimpi. Nah, se-Indonesia itu sebab. Nah, itu faktanya. Nah, jadi tersebarnya berita itu tidak bisa menjadi pegangan bagi kita untuk bermuamalah dengan budak, karena sudah tersebar budak ini dapat izin dagang dari Sayyid. Nah, kenapa? Karena berita yang tersebar kadang-kadang muncul dari tanpa ada sumbernya. Wala yakfi qaulul abdi anna ma'dzunun. Tidak cukup perkataan budak, aku dah diizinin. Li'annahum muttahamun fi dzalik, karena sesungguhnya budak itu dicurigai dalam hal tersebut. Fa in ba'a ma'dzunun lahu sil'atan mimma fi yadihi, maka jika menjual oleh budak yang diizinkan berdagang baginya budak, akan apa dijual? Akan sil'atan, barang dagangan, mimma fi yadihi, dari barang-barang yang ada ia barang di tangannya budak. Wa qabida samana, dan telah menerima ia si budak akan harga barang tersebut. Fatalifa fi yadihi, lalu hilang ia harga barang, lalu hilang ia harga pada tangannya si budak. Bakharajatis sa'atu mustahiqatan lil ghair, lalu terbuktilah barang tersebut itu hak bagi orang lain. Lalu terbuktilah barang tersebut itu hak bagi orang lain. Raja'al mustari bi badaliha, niscaya boleh meminta kembali oleh pembeli bibadaliha, dengan badalnya. Nah, dengan badalnya maksudnya badal samannya barang. Badal samannya barang. Wa fi rawdati, di dalam kitab Rawdah, sama yang asalnya Rawdah dan Muharrar, bahasanya bukan bibadaliha tapi bibadalihi, dengan badalnya, artinya sama. Yang mana minta kembali alal abdi, ke budak tersebut. Kenapa ke budak bukan ke Sayyid? Li'annahul mubashir lil abdi, karena sesungguhnya budak itu yang bertindak langsung bagi akad. Walau mutalabatus sayyidi aidan, boleh baginya pembeli oleh menuntut Sayyid juga. Kenapa boleh Sayyid? Li'annal aqda lahu, karena sesungguhnya akad itu miliknya Sayyid. Faka'annahul ba'i'u wal qabidu lis-saman, maka seolah-olahnya Sayyid itulah orang yang menjual dan orang yang menerima dengan saman. Nah, kita tahu budak ini sudah dapat izin berdagang. Kemudian kita belilah barang dari dia. Misalnya ayam.
yang kampung 3 ekor, harganya Rp350.000. Kita kasih uang Rp350.000, kita bawa ayam 3 ekor ni ke rumah. Nah, kita dah tahu dia dapat izin berdagang. Tidak lama selepas itu terbuktilah ayam kampung itu bukan ayam Sayyid. Nah, memang dia dapat izin dagang ayam, tapi itu bukan ayam Sayyidnya, tapi ayam tetangganya. Maka ayam ini akan kita kembalikan kepada pemilik. Kita mintalah uang Rp350.000 kepada si budak. Uang itu sudah talaf di tangannya. Ternyata dia beli makanan, dia infak, dia sedekah, dia nyumbang untuk istimewa. Yang jelas uang 350.000 nggak ada lagi di tangannya. Maka si pembeli yang barangnya terbukti milik orang telah dikembalikan kepada pemilik yang sah, maka dia boleh meminta uang 350.000 tersebut kepada si budak karena dia yang dagang. Dengan apa dibayar oleh budak? Tentu dengan harta tijarah yang lain. Kalau tidak, dia juga boleh minta kepada Sayyid budak tersebut. Nah, budak kamu itu nggak jujur, kamu kasih izin berdagang. Ternyata yang saya beli kemarin sama dia bukan ayam daganganmu, tapi ayam curian dia. Nah, wakila la yutalibuhu. Menurut pendapat yang kedua, tidak menuntut ia si pembeli akannya si Sayyid. Li'annahu biiznihi lil abdi, karena sesungguhnya Sayyid dengan sebab memberi izin baginya budak itu telah memberikan ia Sayyid akannya budak istiqlalan, akan bertindak mandiri, bertindak sendiri. Wakila, menurut pendapat ketiga, in kana fi yadil abdi wafahu fala yutalibu Sayyid. In kana fi yadil abdi wafahu, ma wafahu, ha? Wafahun. Nah, itu kita sawafahu. Wafahun. Nah, itu yang betul. In kana fi yadil abdi wafahun, jika ada pada tangan si budak itu wafah, pelunasannya, ada pembayarnya, fala yutalibu, maka tidak menuntut ia pembeli akan Sayyid lihusulil ghardi bima fi yadi, karena hasil tujuan dengan sesuatu yang ada ia sesuatu pada tangannya si budak. Wa ila, jika tidak, di tangan budak itu ternyata tidak ada uang, belum terjual barang dagangannya, yutalib, menuntut ia penjual akannya si Sayyid. Yutalibuhu, nanti ibunya dibuang. Yutalib atau yutolak. Wa illa yutolak, jika tidak dituntut akan ia Sayyid. Boleh dengan bina majhul, naib fa'ilnya Sayyid. Boleh bina ma'ruf, fa'ilnya pembeli, maf'ul bihi-nya dibuang. Walau istaral ma'dzunu sil'atan, dan jikalau membeli oleh si ma'dzun, budak yang dapat izin berdagang, sil'atan akan barang dagangan, Fafi mutalabati Sayyid bi thamaniha, maka dalam hal menuntut Sayyid
bisamaniha, dengan harganya barang dagangan itu, ini khilaf. Bisamaniha, dengan harganya barang dagangan itu, ini khilaf. Wajhu mutalabatihi, jalan menuntutnya sayyid itu, annal aqdalahu, sesungguhnya akad itu miliknya sayyid. Maka annabul mustari, maka seolah-olahnya sayyid itulah pembeli. Jadi kalau sekiranya budak yang diberikan izin untuk berdagang membeli sesuatu dari orang lain, barang sudah diambil, barang sudah dibawa, tapi belum dibayar, maka pemilik barang boleh menuntut sayyid, boleh menuntut budak sesuai dengan khilafiyah yang tadi. Kenapa sayyid juga boleh dituntut? Karena akad keuntungannya kembali kepada sayyid, maka sayyid adalah pembeli, seolah-olah dialah pembeli. Wala yata'allaku dainu tijarati bi raqabatihil ma'dzuni, tidak sangkut paut hutang tijarah dengan raqabahnya, artinya budak yang diizinkan berdagang. Wala zimmati sayyidi, tidak juga sangkut paut dengan tanggung jawab sayyidnya budak ma'zun. Bal yu'adda min malit tijarati aslan wa ribahan, akan tetapi dilunasi akan ia hutang tijarah dari harta perdagangan tersebut, aslan wa ribahan, modal ada ia harta atau laba. Aslan wa ribahan, modal dan laba. Wa kadza min kasbihi, begitu juga dari usahanya budak, bil istiyadi, dengan berburu, wa nahwihi, dan seumpamanya berburu, seperti ihtitabi, mencari kayu bakar, fil asahi, menurut pendapat ashab. Kalaulah sekiranya ditakdirkan tijarah yang dijalankan oleh budak tersebut bangkrut, sehingga banyak orang lain yang punya piutang kepada budak tersebut, maka hutang-hutang tijarah itu tidak ada kaitan dengan pundak budak. Apa maksud pundak budak? Tidak ada hukum, tidak boleh pengadilan memutuskan demi hutang itu lunas budak wajib dijual. Enggak ada. Nah, tidak juga sangkut paut dengan zimah budak. Kalau sangkut paut dengan zimah budak, berarti hutang dituntut setelah budak merdeka. Ini istilah fikih. Kalau dikatakan sangkut paut dengan raqabah budak, berarti hutang itu dilunasi dengan menjual budak tersebut. Ini tidak. Nah, tidak juga boleh dituntut dengan zimmah sayyid. Jadi sayyid tidak boleh dituntut dengan hutang tersebut. Apa maksudnya? Kalau sayyid punya harta yang lain selain harta yang diberikan kepada budak dalam tijarah, sayyid tidak punya kewajiban membayar daripada harta yang lain tersebut. Itu mana tidak sangkut paut dengan sayyid. Akan tetapi hutang tijarah diselesaikan dengan harta tijarah, baik modal maupun keuntungan yang didapat. Begitu juga hutang tijarah bisa diselesaikan dari hasil pencarian, hasil usaha daripada budak tersebut. Misalnya dia berburu, misalnya dia mencari kayu bakar dan lain-lain sebagainya. Wasani la yu'adda minhu,
Menurut pendapat yang kedua, itu tidak dilunasi akan ia hutang tijarah darinya usaha si budak kasairi amwalis sayyid, sama dengan seluruh harta benda sayyid yang lainnya, sama dengan seluruh harta benda sayyid yang lainnya. Nah, oke. Sekarang sudah dikumpulkan semua modal yang ada, sudah dikumpulkan keuntungan yang ada, sudah dilunasi hutang satu persatu. Ternyata hutang masih ada. Akhirnya Said gak mungkin lagi ngasih izin dagang. Kalau dikasih izin lagi dagang, berarti modal ditambahkan ke si budak. Kalau modal ditambahkan si budak, berarti harta itu akan bisa melunasi harta yang lain. Saya rasa Said yang tahu hukum, dia akan mencabut izin dagang dari budaknya. Nah, setelah dicabut, harta habis semuanya untuk bayar hutang. Kemudian in baqiya ba'dal ada'i syai'un, jika masih tersisa setelah dilunasi hutang oleh sedikit, oleh sesuatu dari hutang, niscaya yakunu ada ia hutang fi zimmatil abdi, itu di dalam tanggung jawab si budak, illa ayyaqtiqa, sampai bahwa merdeka ia budak. Kalau dia merdeka, faytalabu bihi, maka dituntut akan ia budak dengannya hutang. Wala yata'allaqu bi kasbihi ba'dal hajari, tidak sangkut paut ia hutang dengan usahanya budak setelah dihajar. Setelah dihajar artinya setelah dicabut izin dagangnya. Kalau saidnya tidak cabut, pemerintah yang akan cabut. Itu makna hajar. Bahkan orang merdeka kalau bangkrut pun dihajar oleh pemerintah. Dan tidak sangkut paut dengan usahanya si budak setelah dihajar, tidak sangkut paut ia hutang dengan usahanya budak setelah dihajar mendapat asal di dalam kitab As-Rawdah. Wa azahu bisahih litahzibi, azahu sana betul azahu. Apa arti azab? Wa azab, jadi kamus azab. Azay, azi, azay, azu. Jurang kuat perkasa, jarang adanya. Menganggap kuat. Wazahu, menganggap kuat akannya pendapat menganggap kuat ia Imam Rafi'i akannya pendapat tersebut di dalam kitab Syarah Kabir Litahzibi
bagi kitab tahzib. Wa muqabiluhu, dan muqabilnya pendapat asal itu yanfi, menafikan ia muqabil, ayyakuna fi zimmatil abdi, bahwa ada ia hutang itu dalam tanggung jawab budak. Kata muqabil asal, enggak mungkin sisa hutang perdagangan dibebankan kepada tanggung jawab budak. Setelah budak merdeka, maka dia dituntut untuk bayar hutang tersebut. Emangnya dia berdagang waktu jadi budak kemarin itu untuk dia keuntungannya, kan dia berdagang untuk sayyidnya. Kenapa hutang perdagangan sayyid justru dibebankan kepada dia setelah dia merdeka? Kata muqabil asal, enggak bijak. Nah, kecuali di saat dia diizinkan berdagang kemarin, dia punya keuntungan bagi hasil dengan sayyidnya, itu boleh. Ini 100% hasil untuk sayyid. Lalu karena dia faktor ekonomi atau sistem perdagangan, karena sudah banyak online, akhirnya dia rugi dan bangkrut. Nah, lalu setelah dia merdeka, masa dikasih dia beban hutang perdagangan sayyid? Itu muqabil asal. Wastakala fil matlab al-jam'u baina adami ta'alluq bi zimmati sayyid wa baina mutalabati bima taqaddam bima idza lam yakun fi yadil abdi wafa. Famin aina yu'adda? Istakala, menjadi muskil, sulit, bil matlab, di dalam kitab matlab, oleh menggabungkan antara tidak ada sangkut paut hutang tijarah dengan zimmah sayyid. Tidak ada sangkut paut hutang tijarah, itu alif lam ahdi zihni, ahdi zikri. Nah, ada min ta'alluq, tidak ada hubungan. Maksudnya tidak ada hubungan hutang tijarah dengan zimmah sayyid. Dan antara mutalabatihi bima taqaddam, menuntutnya sayyid dengan hal-hal yang telah terdahulu, bima taqaddam, dengan hal yang telah terdahulu, bima, dengan sesuatu apabila tidak ada pada tangan budak itu yang melunasi. Itu jadi muskil. Nah, dia pembahasan tadi, kalau sekiranya ada seseorang membeli barang dari budak, sudah, lalu barang itu ternyata punya orang, dan uang diserahkan ke budak, uang di tangan budak jadi hilang. Lepas itu pembeli boleh menuntut, sayyid, boleh menuntut budak. Pendapat yang kedua, kalau boleh nuntut budak, kalau ada pada sayyid pelunasan dituntut, kalau ada pada budak pelunasan tuntut sama budak. Kalau nggak ada boleh nuntut sayyid. Kan itu yang tadi. Nah, sekarang ketika sudah dikatakan bangkrut, maka hutang tijarah tidak ada sangkut paut lagi dengan tanggung jawabnya sayyid. Mana cara gabungin pemahaman itu? Tadi hutang-hutang perjalanan perdagangan itu boleh nuntut sayyid, boleh nuntut budak. Kalau nggak ada pelunasan sama budak, nuntut sayyidnya boleh. Baik orang yang menjual sesuatu ke budak, dia boleh nuntut uangnya kepada sayyid, boleh sama budak. Baik orang yang ketipu oleh budak membeli barang,
uangnya diminta kembali, boleh nuntut saya, boleh nuntut budak. Pas ketika perdagangan bangkrut, numpuklah hutang-hutang tijarah, lalu ada pendapat mengatakan tidak ada sangkut paut dengan zimah si sayyid, istakar, jadi muslim, jadi muskil. Nah, menggabungkan dua pendapat tersebut. Kalau begitu dari mana dibayar hutangnya? Yujabu, dijawab, bi'annahu, sesungguhnya, yu'adda, dilunasi akan ia hutang, mimma yaksibuhul abdu, dari sesuatu yang mengusahakan akannya sesuatu oleh budak, ba'da ada'i ma fi yadih, setelah memberikan, setelah melunasi sesuatu yang ada di tangannya budak. Nah, jadi pelunasan hutang tijarah itu 100% daripada modal tijarah, keuntungan tijarah. Kalau masih ada sisanya, maka dari hasil usaha si budak. Jadi budak itu hasil usahanya akan disita oleh pemerintah setiap hari sampai hutang tijarah lunas. Nah, ketahuan budaknya jadi kuli, maka pemerintah akan tagih gaji budak daripada pemilik pekerjaan dan akan menyerahkannya kepada penuntut atau penagih hutang. Sebagaimana menganggap sahih akan yang pendapat oleh Imam Haramain, wa alama sahahu fit tahdhib, berdasarkan di atas pendapat yang menganggap sahih ya Imam akan yang pendapat dalam kitab tahdhib, min annal baqiya yakunu fi dhimmatil abdi, sesungguhnya yang sisa sudah kita ambil dari tangan si budak, sudah kita kumpulkan dari kerja budak, masih ada sisa. Yang budak itu nggak mau lagi kerja dia. Ya kuno itu ada ia sisa hutang tijarah itu pada zimma budak. La yata'atta mutalabatus sayyidi bihi, tidak mungkin menuntut sayyid dengannya sisa tijarah, dengannya hutang, dengannya sisa hutang tijarah. Nah, wala yamlikul abdu bitamliki sayyidi fil azhar, dan tidak memiliki oleh budak dengan dipermilikkan oleh sayyidnya budak menurut pendapat Azhar. Menurut pendapat Azhar, Al-Jadid, yang itu adalah pendapat jadi. Li'annahu laysa bi ahlil milki, kenapa seorang budak dikasih hak milik oleh sayyidnya, tetap budak itu tidak bisa memilikinya. Nih, kambing ini saya jadikan milik kamu. Nah, peliharalah. Ketika kamu merdeka nanti kan bisa membantu kehidupanmu. Jadi ketika dia jadi budak, dia sudah punya kambing, maka kambing itu tetap milik sayyidnya. Walaupun kambing itu berkembang biak di tangannya, itu tetap milik sayyid. Nah, kenapa si budak tidak bisa memiliki? Karena budak itu tidak ahli dalam memiliki. Dia bukan ahli milik. Li'annahu laysa bi ahlil milki, karena dia bukan ahli milik.
sama saja kita memberikan hak milik kepada hewan. Wal qadimu yamliku, menurut pendapat qadim itu bisa memiliki ia si budak. Bitamliki sayyidi, dengan dipermilikkan atau dikasih hak milik oleh sayyid. Di hadis Syekhain, karena ada hadis Imam Bukhari Muslim, man ba'a abdan wa lahu malun famaluhu lil ba'i. Siapa saja yang menjual, ia akan budak, dan bagi budak itu ada harta. Budak itu ada harta. Dia punya baju, dia punya sendal, dia dipasangkan cincin, dia dikasih jam tangan, dia dikasih hunting. Famaluhu lil ba'i, maka hartanya budak itu milik penjual. Hartanya budak adalah milik penjual. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi mengatakan walahu malun, padahal bagi budak itu ada harta. Berarti ada istilah milik bagi budak. Kecuali ayyastaritahul mubta', bahwa mensyaratkan akannya harta oleh pembeli. Kata pembeli, saya beli budak ini dengan syarat harta benda yang ada di badannya ikut terjual. Dalla idafatul mali ilai ala annahu yamlik, menunjukkan oleh menyandarkan harta walahu malun, itu maksud menyandarkan harta, pamaluhu. Nah, itu menyandarkan harta, maluhu, malu disandarkan kepada hu, yaitu budak. Maka imma idafahkan malu kepadanya budak, itu menunjukkan di atas annahu yamlik, sesungguhnya budak bisa memiliki. Wa ujiba, dijawab alasan tersebut bi annal idafata fihi lil ikhtisas la lil milki, sesungguhnya menyandarkan harta kepada budak fihi pada hadis tersebut itu karena mengkhususkan, bukan memiliki. Itu namanya hak ikhtisas, bukan hak milik. Sama dengan pupuk kandang. Pupuk kandang bukanlah milik si A dan si B, tapi tentu yang memiliki hewan dia punya hak ikhtisas, punya hak istimewa, diutamakan dalam memakai pupuk tersebut. Itu mana hak ikhtisas. Apa buktinya dia hak ikhtisas? Kalaulah betul hak milik, tentu boleh dijual. Ini tidak boleh dijual. Telinga yang kita punya ini hak ikhtisas, bukan hak tamlik. Kalaulah hak tamlik, maka bolehlah menjual telinga, boleh menjual kornea mata, boleh menjual ginjal. Nah, ginjal nggak boleh dijual karena dia bukan hak milik kita, tapi hak ikhtisas. Kita diistimewakan, dikhususkan untuk menggunakannya. Nah, sama dengan kursi di pesawat, itu milik kita. Bapak duduk nomor berapa? Itu hak ikhtisas, bukan hak tamlik. Kalau hak tamlik bisa kita bawa pulang. Nah, selimut di pesawat juga hak ikhtisas, bukan tamlik, enggak boleh dibawa pulang. Wa alal qadimi, menurut pendapat qadim, wa milkud dhaif, itu adalah milik dhaif, hak milik yang statusnya lemah. Sama dengan barang yang kita beli tapi belum kita qobat. Barang tersebut sudah kita beli, sudah kita bayar, tapi belum kita qobat. Itu namanya hak milik kita, tapi nggak boleh kita jual karena belum dikobat. Maka miliknya, maka status hak miliknya disebut dengan milik dhaif.
La yatasarraful abdu fihi, tidak boleh bertasarruf oleh budak padanya hak milik kecuali dengan izin sayyid. Walahur ruju'u fihi mata sya'a, boleh bagi sayyid oleh mengambil kembali padanya barang kapan saja mau ia sayyid. Wa hal yaqbalu lil abdi aw yahtaju ila qabuli. Kalau kita ambil pendapat qadim, budak punya hak milik, sayyid boleh mempermilikkan sesuatu kepada budaknya. Berdasarkan pendapat qadim, sayyid boleh mempermilikkan sesuatu kepada budaknya. Pertanyaannya, apakah mengqabul ia sayyid untuk budaknya? Apakah mengqabul ia sayyid untuk budaknya, ataukah berhajat ia kepada qabulnya budak? Wajhani, itu dua wajah di dalam kitab baik. Di dalam kitab baik dari kitab Tutimma Mabniyani, yang didasari kedua wajah tersebut alal qaulaini, atas dua kaul, dalam masalah ijbarihi ala nikahi, memaksanya sayyid atas menikah, bi ay yaqbalahu sayyidu lahu bi ghairi dahu, dengan bahwa mengqabul akannya nikah oleh sayyid untuknya budak dengan tanpa ridhonya sayyid, dengan tanpa ridhonya sayyid. Fa'alal man'i, maka berdasarkan di atas pendapat tidak boleh, ar-rajih, yang itu adalah pendapat yang kuat, itu yahtaju ila qabul abdi am tamlika, berhajat atau yuhtaju, diperlukan kepada mengqabul si budak akan pemilikan. Titik. Bismillah. Jadi ketika sayyid, permasalahannya apakah sayyid boleh memberikan hak milik kepada budak? Pendapat kuat tidak boleh. Kalau tidak boleh, maka tidak ada lagi pembahasan. Sudah selesai pembahasan. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat qadim, mengatakan boleh. Nah, ketika dikatakan boleh, maka lahir pembahasan baru, apakah perlu qabul atau tidak? Apakah yang mengqabul itu sayyid atau budak itu sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat, sama persis dengan pendapat yang ada pada masalah bab nikah. Bolehkah sayyid memaksa budak laki-lakinya untuk menikah? Ada pendapat katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sana tidak ada keuntungan bagi si sayyid, justru merugikan sayyid karena bayar mahar. Tapi kalau memaksa budak wanita boleh. Kenapa? Karena hak buduh pada budak wanita itu adalah milik sayyid, ini boleh dia jual. Nah, tapi dalam masalah budak laki-laki tidak boleh. Pendapat kuat. Pendapat kedua mengatakan boleh. Nah, ketika kita katakan boleh, apakah sayyid boleh mengqabul nikah untuk budaknya tanpa izin sayyidnya?
tanpa izin budaknya atau tidak boleh? Ada dua kaul di situ. Berdasarkan pendapat tidak boleh, lalu kita bawa kepada pendapat qadim di sini, berarti sayyid tidak boleh mengkobul untuk budaknya, tetapi budak itu sendirilah yang harus mengkobulnya. Nah, wala yamliku bi tamlikil ajnabi, tidak memiliki ia budak dengan dipermilikkan oleh ajnabi. Nah, ajnabi di sini orang selain sayyid, itu ajnabi. Jadi ada si budak itu punya tetangga budak itu ngasih kambing ke budak, maka kambing itu bukan milik budak, tapi kambing milik sayyid. Qala Imam Rafi'i, di dalam dua bab, Imam Rafi'i berkata dalam dua bab, satu dalam bab wakaf, satu lagi dalam bab zihar. Apa kata beliau? Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi sambungan dari pendapat tadi, wala yamliku bi tamlikil ajnabiyyi bila khilafin. Di dalam kitab Matlab, anna jama'atan, sesungguhnya sekelompok ulama itu ajarru, memberlakukan mereka fihi, dalam masalah tamlikul ajnabi, al-kaulaini, akan dua kaul pada masalah tamlikus sayyid. Jadi ajnabi memberikan hak milik kepada budak, itu dua pendapat ulama, sebagaimana si sayyid memberikan hak milik kepada budaknya. Minhum, di antara mereka ulama yang melakukan dua qaul tersebut adalah Imam Mawardi dan Imam Qadi Husain. Wa qaulul musannifi al-Azhar, perkataan musannif dengan menggunakan redaksi Azhar tadi di depan di atas, wala yamlikul abdu bi tamliki sayyidihi fil Azhar. Nah, kata-kata Azhar tersebut adalah ilaihi, itu berpaling ia musannif kepadanya kata-kata Azhar dari perkataan Muharrar, sama dengan kitab Syarah Kabir. Apa kata Muharrar di sana? Jadi kalau kita baca dalam kitab Syarah Kabir, baca dalam kitab Muharrar, la yamliku al-abdu bitamliki sayyidihi fil jadidi. Nah, labelnya jadid. Litaslihi bitarjih. Kenapa musannif berpaling? Karena menegaskan dengan tarjih. Kalau dikatakan jadid kan belum tentu lebih kuat pada qadim, tapi ketika dikatakan Azhar, itu dah jelas prinsip Imam Nawawi itulah yang kuat. Lalu Imam Jalaluddin menulis kembali jadid supaya kita tahu Azhar itu adanya pada jadid. Di dalam kitab Azhar, di dalam kitab As-Sarada komplit Azharul Jadid. Nah, redaksinya fil Azharil Jadid. Jadi kedua-duanya dipakai. Jadid menunjukkan status pendapat, Azhar menunjukkan kuatnya pendapat. Wallahu a'lam. Jadi ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Ada redaksi kalimat mafhum yang belum jelas. Sayyidnya meninggal dunia dan seluruh ahli waris Sayyidnya meninggal dunia.
kemudian ahli waris tuannya nih, Sayyidnya nih meninggalkan harta yang dikelola oleh si budak. Apakah setelah kematian Sayyid dan seluruh keluarga Sayyid itu dia boleh tasarruf kepada harta dan apakah dia bisa menjadi statusnya itu menjadi merdeka? Nah, jadi permasalahannya si budak itu, permasalahan itu sama dengan masalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada satupun ahli warisnya. Di sana apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, dia tidak punya satupun ahli waris, maka akan berpindah kepada zawil arham. Kalau tidak ada zawil arham, maka akan masuk ke kas negara, Baitul Mal. Artinya harta yang ditinggalkan termasuk budak dengan meninggalnya Sayyid, maka tercabutlah izin tijarahnya, dia langsung jadi harta sebagai harta mutlak. Nah, kalau sekiranya tidak ada satupun orang yang tahu dan budak dia berbuat seperti pemilik, itu hukum khafi, hukum yang tidak mungkin diterapkan. Dia sudah seperti anak Sayyid. Nah, orang tak tahu dia budak. Nah, anak angkat dah seperti anak kandung. Dia tidak tahu sama sekali. Maka hukumnya ya sudah, itu urusannya, nggak mungkin kita bahas. Tapi hukum syar'inya besok di akhirat dia tetap dianggap orang menzalimi hak orang lain. Dia bukan hanya menzalimi Sayyid, tapi telah menzalimi seluruh kaum muslimin karena dia mengambil harta Baitul Mal. Jadi budak itu tidak akan pernah merdeka dengan meninggalkan Sayyid, kecuali kalau dia mudabbar. Dengan dia mudabbar, tidak ada istilah mantan budak mewarisi mantan Sayyid. Nah, kalau dia mudabbar sekalipun, dia saja merdeka, harta tidak akan pernah menjadi milik dia. Karena yang ada di kitab adalah maulal mu'tik menjadi pewaris. Kalau atik, mantan budak itu tidak pernah menjadi pewaris kepada mantan Sayyid. Nah, kitab salam wa yuqalu fihi salaf. Nah, ada yang dikatakan kitab salaf, ada mengatakan kitab salaf. Jadi jual beli salaf, jual beli salam, jual beli salaf itu sama. Huwa bermula dianya salam adalah bai'u mausufin. Dengan tegas Imam Jalaluddin katakan dengan ja, jangan dibaca rofa. Kalau rofa berarti jadi naat dia. Bai'un mausufun, jual beli yang disifati akan ia jual beli salam. Tapi bai'u mausufin, menjual barang yang disebutkan sifatnya. Mudah-mudah pilih. Fidzimati, finya muta'alaq kepada bai'un, kepada bai'u, bukan kepada mausuf. Di mana jual beli tersebut? Di dalam tanggung jawab. Hazihi khassatuh, inilah keistimewaannya salam yang disepakati atasnya keistimewaan. Nah, itu keistimewaan salam. Bisa dalam zimmah. Wa yaqtassu aidan, dan istimewa ia salam juga dengan lafaz salam menurut pendapat As-Sah, sebagaimana akan dijelaskan nanti.
Wa yustaratu lahu ma'a syurutil bai'i al-mutawaqqifi sihhatu 'alaiha liyasiha wa aidan umurun. Disyaratkan baginya salam bersama syarat-syarat jual beli yang bergantung sahnya jual beli atasnya syarat. Bersama syarat-syarat jual beli yang bergantung sahnya jual beli atasnya syarat. Liyasihah wa aidan, supaya sah dianya salam juga. Itu beberapa hal. Jadi syarat sah jual beli itu menjadi syarat sah dalam bab salam. Di samping syarat yang ada, akan ada tambahan-tambahan syarat yang lain yang khusus pada salam. Umur ada beberapa hal, nggak disebutkan berapa jumlahnya. 1. Ahaduha taslimu ra'sil mal il majlis. Bermula salah satunya beberapa perkara adalah menyerahkan ra'sul mal. Nah, ra'sul mal dia adalah thaman. Kalau dalam jual beli namanya thaman. Ada bai', ada mustari, ada mabi', ada thaman. Dalam salam, thaman itu disebutannya adalah ra'sul mal. Menyerahkan ra'sul mal dalam majlis. Kalau qatlaqo, maka jikalau memutlakkan ia si muslim, artinya orang yang akad salam, fil aqdi, di dalam akad, ka'anqala, seperti bahwa berkata ia si muslim. Muslim itu si penjual, si pembeli. Muslim dalam akad salam sama dengan mustari dalam bai'. Nah, nanti ke depan saya tidak artikan, jadi tinggal ingat, muslim dalam akad salam sama dengan mustari. Kalau atlaqan, maka jikalau menyampaikan secara umum ia muslim dalam akad, ka'anqala, seperti bahwa berkata ia muslim, aslamtu ilaika dinaran fi timmati fi kada, aku salam kepadamu, aku akad salam kepadamu akan uang dinar pada tanggung jawabku, fi kada, pada demikian. Demikian itu sebutin barangnya bersama sifat-sifatnya. Nah, summa ayyana, kemudian menentukan ia muslim. Nah, menentukan artinya, oh ini uangnya. Nah, ini 1 dinarnya. Ayyana. Wassalama, dan menyerahkan ia muslim. Di dalam majlis, jaza zalik, niscaya bolehlah praktek demikian. Wasahal abdu, sahlah akadnya, diwujudis syarti, karena sudah ada syarat, yaitu taslimu ra'sil mal fil majlis. Walau tafarraqa qabla taslimi batalan aqdu, jikalau berpisah keduanya, muslim sama muslim ilaih. Muslim ilaih adalah penjual di dalam bab jual beli. Muslim ilaih di dalam salam sama dengan bai' di dalam bai'. Jikalau berpisah keduanya, muslim sama muslim ilaih, sebelum penyerahan ra'sul mal, batalal aqdu, niscaya batalah akad. Walau ahalal muslimu bihi wa qabadahul muhalu wa huwal muslim ilaih fil majlis, fala yajuzu dzalik lima sayati. Nah, dicampur akad salam dan akad ihalah. Nah, ini enggak sulit sih. Nah, cuman perlu dipahami ke nama oknumnya, bukan nama oknum, nama pelakunya.
Dalam akad ihalah ada namanya muhil, ada namanya muhtal, ada namanya muhal alaih. Muhil, muhtal, muhal alaih. Nah, di sini muslim plus muhil. Kemudian muslim ilaih plus muhal alaih. Muhtal pihak ketiga. Nah, contoh terpisah. Si A punya hutang ke si B. Si A punya hutang pada si B 50.000. Si B punya hutang sama C 50.000. Orang yang punya hutang dan orang yang berhutang namanya muhil. Si B ngomong sama si A, A, hutang kamu sama saya, ambillah sama C. Jadi dipalingkan si A ke si C. Si A namanya muhal alaih, si C namanya muhtal. Nah, sekarang di sini si muhil tidak punya hutang, tapi dia mau buat hutang. Nah, walau ahalal muslim, jikalau menghiwalah, jikalau memalingkan hutang oleh si muslim, dengannya rasul mal dan mengqabat akannya hutang atau rasul mal oleh si muhal, dan dianya si muhal adalah muslim ilaih. Di mana diqabat? Di dalam majlis. Fala yajuzu dzalik, maka tidak boleh praktek demikian. Lima sayati, karena alasan yang akan disebutkan nanti. Oleh sebab itu, fala yasihul aqdu, maka tidak salah akad. Sudah. Apa? Nah, ya Allah, sebetulnya kita nggak praktek juga kayak gini. Jadi kalau dipahami pun nggak akan diamalkan juga. Abu Sabir punya hutang sama Abu Bakar 50.000. Abu Safir punya hutang sama Abu Bakar 50.000. Siapa yang berhutang? Nah, itu aja udah hilang. Safir punya hutang sama Abu Bakar 50.000. Siapa yang berhutang? Itu bahasa Indonesia bukan? Hah? Siapa yang berhutang? Abu Bakar. Safir punya hutang sama Abu 50.000. Siapa yang berhutang? Safir yang berhutang. Dia kan punya hutang. Nah, saya punya hutang sama kawan. Siapa yang berhutang? Saya punya hutang. Berarti uangnya Abu Bakar ada sama Safir 50.000. Nah, Abu Bakar akad salam Nabi Yusuf. Nah, saya salam uang 50.000 pada
benda yang sifatnya ini. Jadi bendanya ada penjelasan belakang. Lalu isu qabul, apa hukumnya tadi? Boleh, yang penting Rasulullah diserahkan dalam majlis. Nah setelah itu Abu Bakar bilang, Safir gak usah serahkan uangnya ke saya, serahkan langsung ke Yusuf 50.000 karena saya akan salah. Dalam majlis Safir langsung keluarkan 50.000 kasih ke Yusuf 50.000. Sah nggak? Tidak sah. Nah kenapa tidak sah? Karena itu akan ada alasannya nanti. Nah 5 sayati, karena alasan akan dijelaskan nanti, maka akadnya tidak sah. Wallahu a'lam. Yang perlu diulang lagi nanti karena masih sampai poin ke depan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.